Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu Saudara sehat-sehat selalu. Senang sekali saya kembali bisa menjumpai panjenengan di dalam sapaan pastoral Ministerium GKJ Klasis Jakarta bagian Barat dan Klasis Jakarta bagian Timur. Sapaan pastoral pada hari ini saya dasarkan dari firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pada pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Sahabat-sahabat terkasih, sudah lama di tengah-tengah masyarakat kita terjadi apa yang saya sebut sebagai perlombaan atau kompetisi agama-agama. Tentu saja yang berkompetisi bukan agama-agamanya, tetapi penganut-penganutnya. Para penganut agama-agama berlomba-lomba untuk menyatakan kepada publik bahwa agamanya lah yang paling hebat, agamanya lah yang paling benar, agamanya lah yang paling layak untuk dianut, dan yang lain tidak. Sikap ini seringkali disebut sebagai sikap positive in group, negative out group. Bersikap baik kepada orang yang dianggapnya sama, dianggapnya satu kelompok dengannya, dan bersikap tidak baik kepada mereka yang dianggap berada di luar kelompoknya. Orang-orang yang seagama dianggap sebagai kawan, orang-orang yang berbeda agama dianggap sebagai lawan, dianggap sebagai kafir, dianggap sebagai yang gelap. Begitulah anggapan orang-orang yang seringkali melakukan perlombaan agama ini. Sahabat-sahabat terkasih, sikap positive in group, negative out group ini juga tampak di dalam bacaan kita dalam sapaan pastoral kali ini. Kita melihat Yosua bin Nun yang tidak terima ketika 2 orang yaitu Eldad dan Medad yang tidak hadir di sekitar kemah di mana Musa mengumpulkan 70 orang, tiba-tiba juga mendapatkan kepenuhan dari Allah. Yosua tidak bisa menerima itu dan mengatakan kepada Musa, cegahlah mereka. Seakan-akan Yosua hendak mengatakan bahwa yang layak menerima roh Allah hanyalah orang-orang yang berkumpul di sekitar kemah. Orang-orang yang di luar itu tidak layak menerima roh Allah. Seakan-akan Yosua mengatakan bahwa orang-orang yang saya anggap sebagai kelompok saya, hanya mereka lah yang berhak menerima roh Allah, sedangkan yang lain tidak. Nah, sahabat-sahabat terkasih, bukankah sikap seperti ini sesungguhnya justru sangat bertentangan dengan fungsi agama? Perkenankan saya mengutip almarhum pendeta Stanley Raffles Rambitan yang menulis satu buku yang sangat bagus, buku warna-warni agama yang diterbitkan oleh Uki Press pada tahun 2017 lalu, di mana di dalam buku ini Pendeta Stanley
menjelaskan ada 6 fungsi agama. Yang pertama, sumber nilai atau norma spiritual, moral etis, legal, dan bahkan estetika dalam menjalani hidup secara pribadi maupun sosial komunal. Yang kedua, agama adalah sarana pemenuhan kebutuhan spiritual mistis, yaitu memberikan jalan dan cara kepada manusia untuk berhubungan dengan Tuhan, mengenal, mendekatkan diri, ataupun menyatu dengan Tuhan. Yang ketiga, sarana pemenuhan kebutuhan psikis yang memberikan rasa aman, tenang, damai, karena dianggap telah mendapatkan perlindungan, kekuatan, dan jaminan keselamatan. Yang keempat, fungsi agama adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan antropologis sosial kultural. Agama memberikan rasa nyaman dan bangga. Fungsi yang kelima, sarana pergaulan atau sosialisasi dan pembentukan relasi antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesamanya. Dan yang terakhir, yang keenam, agama berfungsi sebagai sarana perjuangan sosial politik untuk persamaan, keadilan, dan pembebasan. Atau istilah lain, kata Pendeta Stanley, fungsi agama di sini adalah sebagai agen perubahan, sebagai alat transformasi dan reformasi. Luar biasa bukan sebenarnya fungsi agama-agama? Fungsi agama-agama sesungguhnya menyatukan, bukan memecah. Jadi kalau ada kompetisi agama-agama, ada penganut-penganut agama yang merasa bahwa agamanya lah yang paling hebat, agamanya lah yang paling benar dan yang paling patut untuk dianut di negeri ini, maka sesungguhnya dia sudah mengingkari fungsi dari agama itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan panjenengan sami dan dengan saya? Apakah kita harus ikut-ikutan dalam perlombaan atau kompetisi agama-agama itu? Saya kira tidak perlu. Kita sudah diperingatkan melalui bacaan kita pada hari ini bahwa sikap Yosua bin Nun adalah sikap yang tidak tepat. Musa sampai-sampai harus mengkritik sikap Yosua itu dengan mengatakan atau menanyakan apakah Yosua iri dengan apa yang terjadi. Di dalam terjemahan lain atau terjemahan bahasa Inggris, perkataan Musa pada ayat 29 berbunyi, "Envy you for my sake." Apakah kamu iri, ya Yosua? Lebih lanjut, Musa mengatakan, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Seandainya saja Tuhan mau menjadikan semua orang menjadi nabi dan membiarkan orang dipenuhi oleh rohnya. Musa tidak membiarkan dirinya terjebak dalam sikap positive in-group, negative out-group. Dia mau melihat Allah sebagai Allah bagi semua orang. Sahabat-sahabat terkasih, mari kita kembalikan fungsi agama di tengah-tengah masyarakat kita menjadi agen perubahan, transformasi, dan reformasi, sebagaimana yang dituliskan oleh Pendeta Stanley. Mari kita kembalikan kekristenan sebagai agama yang merengkuh lian, sebagai agama yang mempersatukan, dan biarlah kita sebagai umat Kristen selalu merindukan Allah mau hadir bagi semua orang. Allah mau hadir bagi umat Kristen, bagi umat Islam, bagi umat Hindu, Buddha, Konghucu, atau kepercayaan apapun. Dan biarlah negeri ini selalu dipenuhi damai. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat terkasih, sedianya yang mengisi sapaan pastoral pada hari ini adalah almarhum Pendeta Stanley Refli Rambitan. Oleh karena itu, sapaan pastoral kali ini saya persembahkan untuk Pendeta Stanley dan keluarga.